Pernahkah kalian melihat seseorang yang memandang rendah orang lain hanya karena pakaian lusuhnya? Atau hanya karena bajunya kotor dan sandalnya yang usang, dan dengan gampangnya dinilai sebagai orang miskin? Cerita ini bukan sekadar tentang kesalahpahaman. Ini tentang bagaimana kesombongan kecil bisa berbuah rasa malu yang sangat besar. Cerita tentang bagaimana terlalu cepat menilai rendah orang lain akan balik mempermalukan kita di depan orang tersebut. Tonton cerita ini sampai selesai. Dan jika kalian merasa cerita ini sangat inspiratif dan layak dibagikan, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Siang itu, matahari sedang terik-teriknya dan udara kota terasa gerah meski di dalam sebuah ruangan yang ber-AC. Di sebuah showroom mobil, beberapa pengunjung terlihat keluar masuk. Namun hingga matahari telah condong ke barat, belum ada satupun pengunjung yang benar-benar serius membeli. Di sudut ruang pamer yang luas dan mengkilap, seorang SPG bernama Lia duduk sambil memainkan ponselnya. Wajahnya santai, tapi terlihat sedikit-sedikit bosan. Ia mengenakan blazer lengan panjang dan celana bahan, dengan riasan ringan yang membuatnya tampak profesional. Sesekali ia melirik keluar, berharap ada calon pembeli yang tampak meyakinkan. Tiba-tiba pintu kaca terbuka perlahan. Seorang pria tua masuk dengan langkah pelan. Pakaiannya lusuh, bercak tanah masih menempel di ujung celana, dan wajahnya mengkilap oleh keringat. Caping besar ia lepas dan bawa sendiri sambil sesekali menyeka kening. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tapi jelas terlihat bahwa ia datang bukan untuk sekedar iseng. Beberapa pegawai sempat melihat ke arahnya, lalu kembali fokus ke pekerjaan masing-masing. Sementara itu, Lia hanya menoleh sekilas. Tatapannya datar, lalu kembali menunduk ke layar ponsel di tangannya. Petani tua itu berjalan pelan ke arah mobil-mobil yang dipajang. Sesekali ia mendekat, meneliti bagian depan, lalu melangkah ke samping mobil lain. Matanya memandang dengan rasa ingin tahu, seperti sedang membandingkan sesuatu di dalam pikirannya. Tangannya mengusap bagian bodi salah satu pick-up, seolah membayangkan bagaimana kendaraan itu akan membantunya bekerja. Lia akhirnya berdiri, tapi bukan karena tertarik untuk melayani. Ia berdiri karena merasa risih. Menurutnya, showroom bukan tempat untuk orang yang datang dengan baju penuh debu dan aroma tanah basah. Ia melangkah pelan ke arah si petani, dengan raut wajah yang sudah lebih dulu menghakimi. Di dalam hatinya ia bergumam, tak mungkin orang ini sanggup membeli. Bukan sapaan ramah yang keluar darinya. Lia justru menanggapi dengan nada yang malas dan sikap yang setengah hati. Matanya mengarah ke baju petani, lalu kembali ke wajahnya seolah ingin memastikan bahwa orang ini memang tak pantas berada di ruangan sebersih ini. Dalam pikirannya, petani seperti ini hanya akan buang-buang waktu, tidak akan mungkin membeli mobil, apalagi dengan harga ratusan juta. Meski petani itu mencoba bersikap sopan dan terlihat benar-benar ingin tahu soal kendaraan yang dijual, Lia tetap tak menunjukkan minat untuk membantu. Ia bahkan sempat menyinggung soal brosur dan menyuruhnya mencari informasi lewat internet saja. Bagi Lia, pria tua itu tidak lebih dari pengunjung yang datang hanya untuk melihat-lihat dan tak punya cukup uang di kantongnya. Petani itu tetap berdiri di dekat salah satu mobil pick-up, tampak mencoba membaca spesifikasi yang tertempel di kacanya. Ia kembali bertanya, ingin tahu lebih banyak soal mesin, daya angkut, dan kemampuan mobil itu saat dipakai di jalanan menanjak. Namun Lia tidak bergeming. Ia menjawab sekenanya, pendek-pendek, dan makin menunjukkan sikap tidak sabar dan tidak bersahabat.
Suasana menjadi agak canggung. Petani itu tampak masih berusaha memahami, namun Lia malah berbalik pergi, meninggalkan pria tua itu berdiri sendirian di tengah showroom. Beberapa pegawai yang melihat dari jauh hanya saling pandang, tidak ikut campur, meskipun mereka bisa merasakan ada yang tidak beres. Tanpa disadari Lia, di lantai 2 showroom, supervisor mereka sedang berada di ruang kontrol CCTV. Ia sedang mengecek jalannya operasional siang itu saat pandangannya tertuju pada layar yang menampilkan area tempat Lia dan si petani berdiri. Gerak-gerik Lia terlihat jelas. Wajahnya malas, sikapnya dingin, dan bersikap cuek terhadap calon pelanggan. Supervisor itu langsung menegakkan badan. Raut wajahnya berubah serius. Ia menyadari bahwa apa yang ia lihat bukan sekadar pelayanan buruk, tapi sikap meremehkan seseorang yang seharusnya dilayani dengan hormat. Tidak menunggu lama, sang supervisor langsung turun dari ruangannya. Ia berjalan cepat namun tetap tenang, menuju tempat si petani berdiri. Lia yang sedang kembali ke mejanya tidak menyadari kehadiran atasannya. Saat supervisor mendekat, ia langsung mengambil alih situasi dengan sikap yang jauh berbeda dari Lia. Ia menyapa petani tua itu dengan penuh hormat, lalu mulai menggali apa yang dibutuhkan petani itu secara rinci. Ia bertanya kendaraan seperti apa yang dicari, untuk apa mobil itu akan digunakan, dan bagaimana kondisi medan yang akan dilalui. Petani itu menjawabnya satu persatu, dengan nada tenang dan penuh keyakinan. Ia menyebutkan bahwa ia mencari sebuah mobil yang akan digunakan untuk mengangkut hasil panen dari ladang di daerah pegunungan, dengan jarak tempuh cukup jauh dan jalan yang kadang terjal. Supervisor tampak menyimak dengan serius. Ia memberikan beberapa saran tentang tipe kendaraan yang paling sesuai, membandingkan keunggulan beberapa model. Hingga akhirnya, Pak petani itu memilih sebuah pick-up keluaran terbaru. Selanjutnya, supervisor itu menjelaskan beberapa pilihan metode pembayaran yang bisa dipilih. Saat petani itu menjelaskan bahwa ia akan membayar secara tunai, suasana mendadak berubah. Kalimat itu seolah menghentikan gerakan beberapa pegawai yang berada tak jauh dari situ. Supervisor mengangguk pelan, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Sementara itu, Lia yang sejak tadi mengamati dari kejauhan, mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wajahnya berubah kaku. Situasi yang awalnya dianggap biasa, tiba-tiba terasa berbeda. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan semua orang mulai menyadarinya. Begitu supervisor mengonfirmasi bahwa pembayaran akan dilakukan secara tunai, suasana showroom langsung berubah. Beberapa staf yang mendengar langsung bergerak cepat. Salah satu karyawan bagian administrasi segera mengambil formulir transaksi, sementara pegawai lainnya menyiapkan ruang khusus untuk proses pembayaran. Tak lama, seorang kasir pun dipanggil turun dari lantai atas. Petani tua itu lalu membuka tas kain lusuh yang sedari tadi ia pegang. Dari dalamnya, ia mengeluarkan beberapa buntalan yang terikat rapi. Saat dibuka, terlihat lembaran uang pecahan 100.000, semuanya dalam kondisi bersih dan tertata. Menariknya, uang-uang itu dibungkus dengan daun jati yang masih segar. Baunya khas, menambah keheningan showroom yang sejak tadi diselimuti rasa tidak percaya. Beberapa pegawai sempat saling pandang, heran sekaligus kagum. Mereka tak menyangka pria tua yang datang dengan pakaian seperti itu membawa uang tunai ratusan juta rupiah. Namun, semuanya tetap bekerja profesional. Mereka menghitung uang bersama-sama di hadapan si petani, memastikan setiap lembar dicatat dengan benar. Di sudut ruangan, Lia berdiri terpaku.
Ia tidak dilibatkan dalam proses apapun. Matanya menatap ke arah meja transaksi, tetapi wajahnya kosong. Ada perasaan malu yang tak bisa ia sembunyikan, meski ia berusaha tetap berdiri tegak. Komisi besar yang seharusnya bisa jadi miliknya, kini sudah pasti berpindah ke tangan orang lain. Beberapa menit setelah petani itu menyelesaikan seluruh transaksi, ia berpamitan dan melangkah keluar dari showroom dengan tenang. Seorang staf mengantar sampai ke pintu, lalu kembali masuk sambil masih menggelengkan kepala karena tak percaya. Mobil yang dibeli pria tua itu akan segera diantar ke alamatnya oleh tim pengiriman. Tak lama kemudian, Lia dipanggil ke ruang supervisor. Langkahnya berat, dan wajahnya sudah menunjukkan bahwa ia tahu apa yang akan dibicarakan. Di dalam ruangan, suasana tidak keras, tapi jelas terasa tegas. Supervisor menyampaikan bahwa apa yang terjadi tadi adalah pelanggaran prinsip dasar pelayanan. Ia mengingatkan bahwa siapapun yang datang ke showroom, dengan latar belakang dan penampilan seperti apapun, tetap harus dihormati sebagai calon pembeli. Semua orang, katanya, layak diperlakukan dengan baik, karena kita tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Lia tidak banyak bicara. Ia menerima peringatan dengan kepala tertunduk. Bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa yang disampaikan atasannya benar. Setelah keluar dari ruangan itu, ia duduk sendirian di ruang istirahat. Pandangannya kosong, sesekali menghela nafas panjang. Ia teringat kembali bagaimana ia menatap rendah pria tua itu, bagaimana ia memilih main ponsel daripada melayani, dan bagaimana akhirnya rasa malu harus ia telan sendiri. Di momen itulah, Lia mulai menyadari sesuatu. Uang memang penting, tapi sikap ramah lebih mahal nilainya. Pelajaran hari itu bukan sekadar komisi yang tidak mungkin didapatkannya, melainkan kehilangan kesempatan untuk jadi manusia yang lebih baik. Dan semua itu terjadi hanya karena satu kesalahan sederhana, menilai orang dari penampilan luarnya saja. Kadang pelajaran paling mahal bisa datang dari orang yang tak kita duga. Yang kita anggap remeh, ternyata sedang menguji seberapa rendah cara pandang kita. Hingga akhirnya, rasa malu menjadi harga mahal yang harus kita bayar tunai. Kalau kisah ini meninggalkan bekas di hati, bukanlah sebuah kebetulan semesta menghadirkan cerita di hadapan kalian. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di kisah selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komen.